Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Naza Delia. Jadi kali ini aku ingin menceritakan tentang kisah masuknya agama Islam di Pulau Jawa yang disebarkan oleh 9 tokoh yang kini kita kenal sebagai Wali Songo. Tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke ceritanya yuk. Sebelum aku menceritakan kisah Wali Songo ke kalian, aku ingin menjelaskan pengertian Wali Songo terlebih dahulu. Jadi, Wali Songo itu terdiri dari dua kata, yaitu wali dan songo. Wali yang berarti orang yang ditugaskan, dan songo adalah kata yang berasal dari bahasa Jawa yang berarti 9. Jadi, kurang lebih Wali Songo itu berarti 9 ulama yang ditugaskan menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Dulu, masyarakat Jawa kebanyakan menganut agama Buddha dan Hindu saja. Mereka hanya mengetahui bahwa adanya agama Islam melalui pedagang yang ada di pesisir Pulau Jawa saja. Tapi, lama-kelamaan mereka menganut ajaran Islam karena 9 tokoh ini nih. Pengurutan tokoh Wali Songo dari 1 sampai yang 9 diurutkan berdasarkan masa dakwah mereka dari yang paling awal sampai yang paling akhir. Nah, sekarang kita bahas dulu ya yang paling pertama. Yang pertama adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ia pertama kali mendarat di Desa Leran, Kabupaten Gresik. Makanya sekarang dia dipanggil sebagai Sunan Gresik. Awal persebaran agama Islam di daerah itu bukan karena dipaksa masuk agama Islam, tetapi Sunan Gresik menawarkan bantuan kepada kerajaan Majapahit yang sedang dilanda kesusahan dan kelaparan karena habis perang. Lalu, kerajaan Majapahit menerima bantuan itu. Lalu, Sunan Gresik membangun bendungan dan saluran irigasi yang dapat mengaliri sawah-sawah yang ada di sana, sehingga padi-padi di sana pada subur dan menghasilkan banyak beras yang ada di sana. Lalu, raja-raja dan masyarakat-masyarakat di situ pada luluh deh dan menganut ajaran Islam. Yang kedua, Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Ia adalah bapak dari para wali. Ia berdakwah dengan cara mendirikan pesantren Ampel Denta, serta menikahkan santrinya dengan penguasa kerajaan bawahan Majapahit. Yang ketiga, Sunan Bonang atau Maksum Ibrahim. Ia berdakwah melalui tembang-tembang seperti Tombo Ati serta memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam pertunjukan wayang kulit dan gamelan. Yang keempat, Raden Kasim atau Sunan Derajat. Ia berdakwah di daerah Lamongan. Ajarannya sangat menekankan kepada nilai sikap tolong-menolong dan selalu bekerja keras. Yang kelima, Sunan Kudus atau Jafar Sidik. Ia berdakwah menggunakan cara pendekatan agama, budaya, dan saling toleransi. Contohnya, seperti dia melarang menyembelih sapi, lalu menggunakan itu sebagai sarana dakwah. 6. Sunan Giri atau Raden Kapu. Ia berdakwah menggunakan cara memanfaatkan seni dan permainan anak-anak, dan dia menciptakan lagu yang diseliti ajaran Islam. Yang ketujuh, Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said. Ia berdakwah dengan cara memasuki nilai-nilai dan karakter Islam kepada pertunjukan wayang kulit. Yang kedelapan adalah Sunan Muria atau Raden Umar Said. Ia bergaul pada rakyat jelata, nelayan, dan petani. Dan dia mengajarkan cara berdagang dengan menyelipkan nilai agama Islam. Terakhir adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Ia menyebarkan Islam melalui perluasan wilayah dan hubungan kekerabatan. Sebenarnya masih banyak kisah Wali Songo yang ingin aku ceritakan ke kalian, tapi aku di sini hanya menceritakan yang bergaris besar saja. Maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan cerita. Aku akhiri sekarang karena buat apa lama-lama kalau dianya sudah nggak ada rasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.